Oke, selamat malam buat semua Bapak Ibu, keluarga besar Turki. Salam kenal, saya Irma Jun. Saya domisilinya saat ini sudah di Indonesia kembali. Sebelumnya saya sempat tinggal di States. Em, Gimana ya, kenalannya mulai dari mana nih, JDB? Ya, kita relax aja ya, Bapak Ibu ya. Soalnya saya juga memang orangnya super duper santai. Jadi saya mungkin kilas balik aja dulu sedikit, memperkenalkan diri saya. Saya latar belakangnya pekerja seni. Saya seorang penyanyi yang memulai karir dari tahun 1979 dan sampai hari ini saya masih tetap bekerja sebagai penyanyi. Dan saya juga melayani dari tahun 93. Saya uh, punya dua orang anak. Anak-anak saya adalah Gen Z, generasi Z. Dan mereka itu yang pertama umurnya 21, perempuan namanya Gloria, dan yang kedua itu usia 20 tahun, laki-laki namanya Joshua. Kenapa saya kasih judulnya itu memang agak nyeleneh mungkin ya, Toxic Parents versus Toxic Children. Karena gini, itu yang memang uh, saya pernah alamin gitu dalam kehidupan saya, dan saya percaya ini juga pengalaman yang pastinya dialami oleh kita semua. Saya lihat ini kayaknya rata-rata uh, yang ikutan webinar malam hari ini pasti rata-rata generasinya kurang lebih sama kayak saya nih. Kita dari generasi X nih kelihatannya semuanya. Dan biasanya generasi X itu adalah generasi yang paling sulit untuk berbicara atau berkomunikasi dengan generasi Z. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya anak-anak usia berapa. Soalnya kan kalau kita X berarti kan ada juga millennials ya. Millennials itu kan generasi Y, generasi Y. Baru setelah itu ada generasi Z. Nah, generasi Z itu adalah yang memang saat ini remaja dan juga sedang dalam proses young adults mereka. Nah, kenapa ini menjadi concern saya? Karena memang belakangan ini saya menemukan banyak sekali generasi kita yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka. Kenapa seperti itu? Karena tentunya ini kan diimbangi dengan perbedaan zaman. Kemudian ini era digital. Kita suka apa nggak suka, kita hari ini masuk dalam era digital. Yang seringkali kebanyakan dari kita bahkan tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Nggak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, sekarang pertanyaan kan gini, kenapa concern saya itu sangat besar sekali mengenai generation gap ini? Karena gini, Bapak Ibu ya, saya punya latar belakang akademik. Saya menyelesaikan akademisi saya itu sampai di S3. Dan jurusan yang saya ambil itu adalah doctoral in ministry. Dan uh, ministry yang saya fokuskan itu bergerak di bidang ini gitu. Jadi mengenai bagaimana meminimalis generation gap between Gen X dengan Gen Z. Nah, saya mungkin uh, memulai dengan, saya udah sempat kasih ya, ada ayat yang saya sempat kasih ya. Ada Ada, ya, ada. Rianus ya. Nah, boleh tolong dibuka dulu ya. Eh, Uh, boleh, sebentar Bu. kan ada dua ayat kalau Coba. nggak salah saya kasih ya. Ya, ini yang satu yang Kolose, satu yang Efesus ya. Mhm. Uh, Kecil banget tapi di sini bacanya. Itu ya, Boleh tolong sebentar, sebentar. dibacain juga. Saya zoom. Baca. Nggak kebaca. Aku pakai handphone soalnya. Nggak apa-apa kalau boleh tolong dibacain aja. Kolose 3 ayat eh 8 20 ya Bu ya. Ya, coba deh tolong dibaca deh. Kolose It's too 3 ayat small. 20 hai anak-anak, taatilah Hmm. orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Oke. Terus boleh tolong yang satu lagi? Itu Efesus 6 Iya, ya. Efesus. Iya betul. Ayat 1 sampai 4 ya kalau saya nggak salah Bu ya. Iya betul. Oke, saya baca.
Hai hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian. Amin. Oke, makasih Bro Yohanes. Jadi gini loh, ayat-ayat yang barusan kita baca ini itu sempat menjadi satu ada kebingungan gitu di dalam diri saya, karena di situ kan ada dua versi ya. Versi anak-anak, dia akan ngomong, hai bapak-bapak, ya sebenarnya bapak juga di sini kan orang tua ya, berarti kan juga termasuk ibu gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari tuh kayak dia ngomong gini, para orang tua jangan sakiti hati kami dong, anak-anak. Karena kalau kami sakit hati, kami jadi tidak mau maju. Kalau kami sakit hati, kami jadi mentally breakdown. Kan anak sekarang kan dikit-dikit ngomongnya kena mental nih gue gitu kan. Nah, sementara orang tua, mereka juga bisa ngomong begini sama anak-anaknya, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu diberkati, supaya kamu panjang umur, supaya kehidupanmu baik-baik saja. Kan seperti itu kan. Nah, kebayang nggak yang anak memakai ayat ini untuk orang tuanya, yang orang tua pakai ayat itu untuk anaknya. Jadi sekarang pertanyaannya kan gini, terus mesti gimana gitu kan? Kalau kita ngelihat sepertinya antara orang tua sama anak itu kok kayak collide gitu ya, kayak bertentangan kalau mereka masing-masing membawa ayat ini. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat lagi, waktu saya mengalami kebingungan ini, dulu gini loh Bapak Ibu, saya itu dulu sulit sekali komunikasi sama dua orang anak saya. Waktu mereka masih usia anak-anak, sampai usia sekitar 14 gitu ya, mungkin 14 masuk ke 15 tahun, semuanya masih baik-baik saja. Everything's running so well. Tapi begitu mereka mulai menginjak remaja, like 16, 17, and up to now they're 21 and 20, itu ada kesulitan yang saya lewatin. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang itu eranya kita sudah berbeda. Bahasa kita sudah berbeda. Zamannya berbeda. Apa yang dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, yang which is mereka itu masuk dalam generasi baby boomers, tidak bisa kita terapkan ke anak-anak kita yang generasinya ini Gen Z. Kalau saya bicara millennials itu kan in between ya, in betweennya kita Gen X sama Gen Z. Millennials itu masih bisa kita ajak ngobrol enak. Kenapa? Karena millennials itu ada di taraf mereka menuju ke eranya kita, yang sebentar lagi mungkin mereka ada yang sudah menikah, kemudian jadi orang tua, tapi mereka juga baru atau belum lama melewati generasi yang anak-anak ini, yang Gen Z ini. Jadi kalau kita bicara sama anak millennials, itu masih sangat masuk akal komunikasinya. But when we come ke anak-anak Gen Z, it is so hard. Dan saya melewati struggling itu beberapa tahun yang lalu. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, saya mengambil bidang kuliah saya, menyelesaikan bidang kuliah saya di bidang doctoral in ministry, yang kemudian saya mengambil fokus itu kepada generasi muda, kepada anak-anak muda. So now saya juga seorang certified counselor. Jadi one day di saat saya udah nggak bisa lagi ngobrol enak sama anak-anak saya, karena gini loh, saya ngomong satu kata, mereka 10. Nggak tahu ya, nih Bapak Ibu ngalamin yang sama nggak kayak saya ya. Kita ngomong 2, dia 20, ya kan? Kayak they always can talk back to us gitu loh. Dan talk back-nya itu sometimes menurut pandangan kita, para orang tua, kita akan melihat mereka, kok kurang ajar banget ya nih anak. Belajar dari mana ya? Aduh, dapat bahasa dari mana? Kok gayanya kayak begini? Well, gini loh. Mungkin kalau misalnya kita bicara dalam kondisi
kan kebanyakan Bapak Ibu semua saat ini kan berdomisili di luar. Saya juga pernah berdomisili cukup lama di luar. Dengan situasi kondisi culture-nya kan berbeda ya. Di luar sana sama di Indonesia kita punya different culture yang cukup cukup luas gitu ya. Tetapi sebagai kalau anak-anak saya bilang Asian parents, tetap pasti biar bagaimanapun pasti culture-nya Asian, culture-nya Indonesia itu pasti tetap ada ke bawah sama kita, ya kan? Nah, anak-anak kita yang mungkin lahir di luar negeri atau mungkin mereka dari kecil sudah hidup di luar negeri, mereka bersekolah dengan orang-orang lokal yang ada di sana, kemungkinan adalah mereka tentunya akan mengadopt lingkungan mereka. Jadi mungkin kita juga kalau yang sudah tinggal di luar atau memang biasa yang masih tinggal di luar saat ini, mungkin kadang-kadang masih bisa beradaptasi ya dengan anak-anak yang mungkin gayanya agak berbeda dengan anak-anak yang mostly benar-benar Indonesia banget gitu ya. Tapi kan kita bicara sekarang dalam dalam ruang lingkup Asian culture, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang masih suka ke bawah gitu kan. Kayak dulu kita diajar sama orang tua kita, kalau orang tua bicara itu satu arah. Betul ya? Kita nggak boleh talk back. Ngelihat matanya orang tua kita aja kita nggak berani, apalagi kita talk back. Mereka marah, kita cuma nunduk kayak begini. Terus apa namanya? Apa yang orang tua katakan, mau suka apa nggak suka, kita mengambilnya itu sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena kita ini tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, uh, yang insight-nya kita itu kepada orang tua kita, karena kan takut dimarahin. Pokoknya banyak banget rules yang kita lewati di masa-masa kita dididik oleh orang tua kita dulu seperti itu. Nah, in term of anak-anak kita hari ini, ternyata pola itu nggak bisa sepenuhnya kita bawa ke anak-anak kita hari ini. Bahkan setelah saya membuat research, pola yang dulu kita diajarkan sama orang tua kita, itu sepertinya kita cuma bisa bawa ke anak-anak sekarang itu seperti like 20 to 30%. Selebihnya kita harus beradaptasi sama anak-anak kita hari ini. Jadi saya mau kesaksian dulu ya sedikit ya supaya bisa mengerti kenapa saya begitu concern dan memberikan tema judulnya seperti itu. One day saya tuh udah capek banget karena ya itu tadi kan sulit berkomunikasi sama mereka. Dan setiap komunikasi kita berantem. Kayaknya 80-90% berantem, 10% damai. Akhirnya, satu hari, saya sekitar 4 tahun yang lalu, saya pindah dari Amerika ke Indonesia, dan kami sekeluarga tinggalnya di Bali. Nah, 4 tahun yang lalu, di Bali, itu kedatangan seorang trainer dari Kanada. Trainernya ini usianya sudah 70 tahun lebih. Saya lupa namanya siapa, tapi beliau luar biasa banget. Nah, di situ berbicara mengenai bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan generasi yang itu tadi, yang milenial sampai ke Gen Z, ya, terutama ini dibawanya kepada Gen Z, karena terus terang loh, Gen Z itu generasi yang paling wow gitu rasanya, paling bikin kita kadang-kadang mau meledak gitu rasanya ya. Nah, di situ diajarkan seperti ini. Jadi kan tadi saya bilang ya, Gen X, milenial, Gen Z. Nah, kita nih gapnya ke Gen Z itu ada tengah-tengahnya nih. Nah, diajarin gini, simpelnya gini. Pada saat kita nggak bisa bicara sama anak-anak kita yang Gen Z, ada baiknya kita berteman dengan anak-anak millennials. Jadi anak-anak millennials itu bukan kita apa ya, bukan berarti kita kemudian, oh saya nih kan lebih tua dari kalian, saya ini orang tua, biar bagaimanapun kalian itu ukurannya anak sama saya. Jadi kita tetap berbicara dengan strata orang tua dan anak. Betul, kalau secara umur pasti seperti itu. Tetapi di sini diajarkan bagaimana kita berteman. Artinya kalau kita berteman, ya mereka seperti kita, gitu kan. Nah, terus saya hari ini punya banyak teman anak-anak millennials yang benar-benar jadi teman. Jadi mereka hangout sama saya. Kita bisa uh, pergi ke coffee shop bareng-bareng. Kita bisa ngobrol yang enak as a friends gitu. Nah, kenapa disarankan seperti itu? Karena gini,
anak millennials itu, mereka bicara sama anak Gen Z kan lebih mudah bahasanya dibandingkan dengan kita. Nah, disarankan untuk mencari teman millennials yang juga berteman sama anak kita, yang Gen Z itu. Why? So, kalau kita mau sampaikan message ke anak kita, dan kita nggak bisa menyampaikan dengan bahasanya kita sampaikan lewat anak millennials ini. Dan the millennials akan menyampaikan message itu kepada anak-anak kita dengan bahasa yang mereka bisa saling mengerti. Habis itu, si anak Gen Z ini, mereka nih mau nyampein nih isi hatinya ke orang tua. Mereka akan sampaikan melalui si millennials ini. Dan the millennials itu akan pass the message to us. Dengan cara seperti itu, kita meminimalis gap komunikasi. Nah, ada banyak sebenarnya yang diajarkan pada saat itu. Tapi intinya gini, begitu saya menyelesaikan seminar tersebut, then I went home. Habis itu saya nggak enak rasanya. Saya tuh mulai rasa deg-degan, rasa kayak gelisah, rasa kayak nggak enak banget pokoknya. Sampai akhirnya besoknya, saya panggil anak-anak saya ke kamar. Saya datang ke kamar mereka, bukan saya panggil, saya datang ke kamar mereka dan I call them to talk. Terus saya bilang sama mereka gini, kids, can we talk? Mereka kalau udah dengar saya ngomong, can we talk? Mereka tuh udah langsung kayak pasang barrier gitu ya, udah langsung gini, oh, udah langsung gitu. Dia mau ngomong apa lagi nih? Kita mau dimarahin apa nih? Gitu. Tapi saya cuma bilang sama mereka, I'm not gonna mad at you. Mami cuma mau bicara sama kalian heart to heart. So can we just talk? Dan akhirnya mereka duduk hadap-hadapan sama saya. Terus setelah itu, the first thing I did itu ini. Gloria, Joshua, Mami minta maaf. Kenapa? Karena selama ini Mami sudah jadi orang tua yang toxic. Dan apa reaksi mereka? Mereka bengong semuanya. Mereka kaget luar biasa karena nggak pernahnya mungkin tidak terlintas dalam pikiran mereka maminya akan bicara seperti itu. Dan mereka sempat, what happened with you, mom? Dan saya cuma bilang, nothing happened with me. I just wanna say sorry. Karena aku sudah pernah jadi orang tua yang toxic untuk kalian, ibu yang toxic untuk kalian. Dan setelah itu kita mulai bicara heart to heart. Dan ada satu pertanyaan yang saya lontarkan ke anak saya juga, saya pernah nanya seperti ini. Kenapa kalau mami marah, atau mami bicara sama kalian, you guys always talk back to me? Why? And you know what? Jawabannya mereka itu kayak saya ditampar rasanya, karena mereka jawab seperti ini, especially my daughter. Dia bilang gini, you know what, mom? Kalau kita talk back, doesn't mean that kita kurang ajar, mom. Kita talk back itu cuma karena satu, kita ingin diakui sebagai manusia utuh. Manusia utuh yang punya pikiran, punya opinion, punya hati, punya perasaan, yang juga ingin didengar, just like you. Kalau mami bicara, mami mau kita dengar, begitupun kita bicara, kita juga ingin mami dengar. Kalau mami keluarkan pendapat, ingin didengar, mami juga punya pendapat yang ingin didengar. Jadi kesimpulannya, talkback-nya mereka itu ternyata bukan karena mereka mau kurang ajar sama kita, tetapi karena mereka ingin didengar sebagai manusia utuh, yang seringkali kita nganggap mereka anak kecil, mungkin manusia setengah utuh kali ya, yang sebenarnya pada akhirnya saya juga melihat hari ini manusia sekecil apapun dia tetap manusia utuh. Dan pada saat anak saya bicara seperti itu, saya kaget. Saya kaget, saya terpukul, dan saya mulai mengintrospeksi diri saya, dan saya mulai menyadari bahwa seringkali saya mengesampingkan pendapat mereka, mengesampingkan suara mereka, mengesampingkan bahkan keberadaan mereka sebagai manusia seutuhnya. And I said sorry pada saat itu. Dan kadang saya bilang gini, tapi kenapa kalian kalau talk back tuh, kalau bahasa anak sekarang kan ngegas banget gitu kan, bahasanya kan gitu ya, ngegas banget sih gitu. Mereka bilang gini, ya gimana nggak mau ngegas kalau mau juga ngegas, ya kan? Terus kita gitu ya, kita nggak berikan kesempatan anak kita untuk berbicara. Waktu mereka baru mau ngomong, kita udah langsung naik sedikit nih, kita punya
tone suara kita raise our tone gitu kan. Udah kayak penyanyi yang mau modulasi gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita udah gitu kan. Kalau mami bicara, kalian tidak boleh bicara balik, diam dan dengarkan. Itu kita ngegas loh. Dan otomatis anak itu ngegas balik. Nah, jadi pada saat itu saya baru mengerti, oh ternyata seringkali saya, tanpa saya sadari, saya memberikan trigger untuk anak-anak saya jadi seperti itu. Karena triggernya itu sebenarnya datang dari diri kita. Nah, kemudian setelah itu, singkat cerita, saya minta maaf, kita bicara heart to heart, and then after that, amazingly, mereka minta maaf balik ke saya. Dan mereka bilang, Mom, I'm so sorry, karena kami juga pernah jadi anak yang toxic, yang pasti bikin mami sakit hati, mami kecewa, and so on and so forth. And by the time kita akhirnya nangis bareng-bareng, kita pelukan sama-sama, dan kita saling mendoakan pada saat itu, dan setelah itu komunikasi kita mulai berubah, berjalan jadi lebih baik day by day. Apakah sudah sempurna? Enggak, karena setiap hari kita belajar. Bukan berarti hari ini saya nggak pernah berantem sama anak-anak saya juga, kita tetap argue, kita tetap ada ributnya. But at least kita memperbaiki diri kita step by step, day by day. Nah, kenapa saya tadi mengangkat ayat tersebut? Jadi saya kembalikan lagi ke ayat itu. Kalau anak ngomong dari ayat itu kepada orang tua, kemudian orang tua ngomong dari ayat tersebut kepada anak, ini nggak akan ada penyelesaiannya, Bapak Ibu semua. Tapi saya teringat bagaimana Tuhan Yesus, dia sosok yang sangat luar biasa, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mau turun ke dunia untuk mengambil rupa manusia, menjadi Yesus Kristus, supaya dia bisa bicara sama kita as a human being, heart to heart. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak pernah lakukan itu, kira-kira apakah hari ini kita bisa mengerti hati Bapa kita di surga? Saya rasa nggak bisa. Tetapi Tuhan Yesus itu menjadi middleman untuk kita sama Bapa di surga. Nah, artinya gini, posisi kita itu sama seperti posisi anak-anak kita hari ini. Posisinya Tuhan Yesus sebelum dia turun ke dunia, itu adalah posisinya kita, para orang tua. Artinya gini, Bapak Ibu, nggak bisa kita ngotot anak kita yang datang sama kita untuk memperbaiki. Kita yang mesti turun, humble ourselves, datang ke anak-anak kita untuk memperbaiki. Kalau nggak seperti itu, anak-anak kita nggak akan pernah bisa mengerti isi hatinya kita. Kita mau ngotot kayak apapun sama anak kita untuk dia datang sama kita, nggak bakalan. Yang ada dia malah kabur kok. Tapi kalau kita mau merendahkan hati kita, datangin anak-anak duluan, ajak mereka bicara heart to heart gitu ya. Dan tolong pada saat kita ajak anak kita bicara as a friends. Bukan lagi menempatkan, saya orang tua, kamu anak. Itu nggak akan pernah bisa bicara dengan kita. Jadi, kembali lagi, kenapa saya menempatkan ayat tersebut? Karena memang pada akhirnya, kita orang tua yang harus merendahkan hati kita duluan. Kalau kita tidak menyakiti hati anak-anak kita, kalau kita mau mengerti mereka, kalau kita memberikan good example untuk mereka, secara otomatis, automatically, anak-anak kita akan sangat menghormati kita. Anak-anak kita akan sangat melihat kita sebagai role model. Anak-anak kita, step by step, mereka akan memperbaiki diri. Bapak Ibu, kalau kita bicara anak usia teenagers, sampai katakanlah usia 22, 23 ya, itu memang masih usia-usia yang struggle buat kita. Tapi kalau misalnya kita bisa ajak mereka jadi teman, saya yakin mereka akan jadi teman yang sangat baik sekali untuk kita. Jadi kurang lebih mungkin pembukaannya itu yang ingin saya sampaikan, Bro Yohanes. Mungkin sampai di sini ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin ada masalah sama anak-anaknya. Oke, makasih Bu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh, atau mau dengan reaksi boleh. Mungkin saya dulu ya. Saya juga mungkin pengurus sudah tahu Imajun itu siapa. Saya juga lupa introduksi.
Imagine itu di era tahun 80 akhir, 90 awal, itu penyanyi yang lagi naik daun sekali. Jadi saya dan band saya dikasih kesempatan mengiringi beliau, itu suatu kebanggaan ya. Nah, saya juga kaget sampai sekarang selain tetap eksis di musik, sekarang salah satunya spesialis di bidang yang tadi yang disampaikan. Jadi saya pribadi ya agak tercengang juga. Saya juga beberapa kali udah lihat YouTube-nya ya. Jadi saya mau kasih bukan saran sih, silakan digunakan kesempatan itu untuk saling tanya dan ya ditanyalah gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bro Andri. Bro Andri ini sama saya udah temenan mungkin 30 tahun lebih ya. Ya benar, 30 tahun ya. Wow. Kita ngeband bareng, Iya, kita temen nongki-nongki bareng. iya. Terakhir di Pastoral Seni ya. Betul. Nggak nyangka sekarang kita sama-sama pelayanan ya. Iya, puji Tuhan ya. Ketemunya di Iya, webinar, bukan di studio lagi. iya. Ya, mari teman-teman yang lain, Bro Yohanes, Sus Vivian, boleh ditanya, interaktif aja nggak apa-apa. Terima Oke. kasih. Makasih Bro Andri. Ada yang mau bertanya? Bisa pakai reaction atau bicara langsung. Tapi sebelum ada yang bertanya, saya juga mau mau share diskusi sedikit nih dengan Bu Irmajun. Saya punya anak masih tahun depan dia SMA, tapi domisili di Indonesia, terpisah cukup jauh. Saya pikir nantilah dia kuliah baru saya bawa ke Jerman, tapi saat ini dia Juli, sekarang lagi saat pengumuman ya, pengumuman SMA untuk donasi. Tapi maksud saya cuma mau tadi beberapa dari Kolose tadi yang Ibu sampaikan. Sebelum ke sana, memang ini sedikit sharing ya, artinya adanya lag atau gap generation ya. Mungkin kalau di zaman saya dulu, era 80-an saya masih anak-anak itu, orang tua itu memang sosok yang menakutkan buat saya gitu. Bahkan bapak saya tuh ya beliau sudah almarhum, tapi waktu yang saya ingat itu waktu kecil itu dia hanya dua fungsinya. Kalau nggak marah, perintah gitu. Nggak pernah ada, tadi kalau kata Ibu Irma kan heart to heart ya. Mungkin ya di zaman beliau kecil juga mungkin sudah keras juga ditempa sama perjalanan waktunya ya. Tapi kan kita nggak pengen apa ya, keturunan kita, generasi kita itu, anak-anak kita itu mengalami hal yang pernah dirasakan. Mungkin secara psikologis, saya berangkat dari psikologis dulu. Artinya kita pengen supaya tidak tidak anak-anak itu tidak seperti itu gitu, karena kan ada di peribahasanya. Tadi saya juga mengutip sedikit kata Ibu, cuman ada di peribahasa orang Arab gitu. Kalau kita berkawan sama orang Arab, dengan penjual minyak wangi, kita kan badan kita nih bau wangi gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang ikan gitu, badan kita akan bau amis gitu. Mungkin di zaman saya 80-an itu terbentuk culture-nya supaya tidak mengikuti itu gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin juga kita nggak pengen orang tua kita lakukan, itu kita lakukan ke anak kita gitu. Itu satu. Yang kedua juga, mungkin ini juga pertanyaan ya Bu ya. Karena kan di Kolose itu kan juga, kita kan saya selalu berdoa itu mengandaikan Tuhan itu dengan Bapa ya. Ya walaupun tentu saja kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan sebagai gendernya laki karena Bapak gitu ya. Artinya Tuhan itu kan satu, bukan siang, bukan malam, bukan Bapak, bukan Ibu. Tapi artinya kita kan mengekspresikan Bapak itu karena kita pengen merasa dekat gitu ya. Iya. Mungkin kan itu ekspresi kita. Jadi tadi kalau Ibu bilang kita mengenal Tuhan gitu, artinya kita yang merendahkan diri ya Tuhan sudah berbuat itu gitu. Kadang-kadang memang ini yang kita kadang-kadang lupa, artinya ya Tuhan aja yang sudah begitu tinggi, dia mau merendahkan diri. Nah ini gimana rasa-rasanya tuh? Karena tipsnya saya bertanya dalam arti tips ya, maksudnya kadang-kadang kan kita punya egosentris sebagai orang tua yang kita tuh selalu merasa diri kita selalu benar gitu. Mungkin ini secara psikologis juga ya, tapi dari cerita tadi Bapak Tuhan menurunkan anaknya gitu, dan kita menyebutnya dengan Bapak supaya dekat, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa
kita juga lupa dengan kemurahan Tuhan seperti itu, dekatnya Tuhan dengan kita. Mungkin itu sih, Bu. Iya, jadi gini, kalau pengalaman saya secara pribadi ya, waktu saya akhirnya memutuskan untuk humble myself and came to my children untuk bicara heart to heart sama mereka dan minta maaf sama mereka, saya cuma berpikir gini, satu, saya pernah ada di usia mereka. Ya kan, kita semua pernah ada di usia anak-anak kita. Dan waktu kita ada di usia anak-anak kita, pertanyaannya saya cuma satu. Kira-kira kita modelnya kayak apa ya waktu itu? Apakah kita baik-baik saja? Atau kita juga pernah melakukan apa yang anak-anak kita lakukan, bahkan mungkin lebih parah dari mereka. Cuma nggak ketahuan. Karena apa? Karena belum zaman sosmed. Iya kan, zaman dulu kita masih bisa bersembunyi, kenakalan kita masih bisa kita sembunyikan, kemungkinan informasi-informasi itu sampai ke orang tua juga masih jauh lebih kecil dibandingkan apa yang terjadi sama anak-anak kita hari ini. Nah, jadi kemudian saya mikir gini, saya pernah ada di usia mereka, saya juga pernah nakal-nakalnya seperti mereka, bahkan kemungkinan besar saya lebih parah daripada mereka, cuman mereka nggak tahu aja gitu ya, nggak terlalu banyak expose gitu. Kedua, saya berpikir bahwa saya harus bisa ngobrol sama mereka. Masa gini loh, ini anak-anak sekarang usianya waktu itu kan mereka belum sampai di kepala 2 ya, waktu kejadian ini kan mereka masih teenagers. Saya cuma mikir mereka masih teenagers, umur saya juga pada saat itu masih yang di kepala 4 gitu. Terus saya mau apa? Apakah saya akan menghabiskan sisa usia saya untuk setiap hari, day by day, selalu bertentangan sama mereka, ribut sama mereka, nggak bisa komunikasi enak sama mereka, dan pada akhirnya mereka jadi tertutup sama saya, dan saya jadi nggak bisa tahu mereka itu seperti apa. Saya mungkin bisa mengikuti pertumbuhan mereka pada saat mereka baby, sampai katakanlah usia 14 tahun, 15 tahun, tetapi di usia setelah itu, perlu Bapak Ibu ketahui gini, usia anak ya, waktu dia masih kecil banget sampai dia ke remaja katakan 13-14 tahun, dia masih bisa ngomong kayak gini, apa kata orang tua saya. Tapi umur 14 ke atas, mereka akan ngomongnya apa? Apa kata teman saya. Mereka bisa lupa tuh kita pernah ngomong apa yang kita pelajari, sama tiba-tiba itu kayak nggak ada gitu dalam kehidupan mereka. Pokoknya teman aku yang benar. Itu mereka akan seperti itu. Nah, jadi kan saya berpikir, waduh, bahaya juga nih kalau apa yang udah saya tanamkan dari mereka kecil dulu, kemudian itu hilang, cuma gara-gara saya mengeraskan hati saya, nggak bisa bicara enak sama mereka, nggak bisa komunikasi enak sama mereka. Jadi in order bicara enak sama mereka, I have to be their friend. Jadi itu salah satu juga pemikiran saya. Gimana caranya saya harus jadi teman mereka tanpa mengesampingkan bahwa saya orang tua mereka. Gitu. Kemudian yang ketiga, saya mikir gini. Anak sekarang itu cenderung juga salah satunya, coba ya, perhatikan ya, anak sekarang kalau ngomong apa? Dikit-dikit apa? Kena mental gue. Kan gitu. Aduh, mentally breakdown deh. Aduh, Toxic, kena mental. gitu ya. Toxic, iya. Nanti dia bilang, toxic banget nih bapak gue, toxic banget nih nyokap gue, gitu kan. Kan kalau kita merunut dari kata toxic secara baku, itu artinya racun kan. Tetapi toxic yang ada di sini sebenarnya bukan persoalan racun. Toxic itu adalah di saat kita itu salah satunya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa menempatkan diri dengan baik, tidak bisa membawa diri dengan baik. Jadi hal-hal yang tidak bisa bersinergi, tidak bisa harmonis dan lain sebagainya, itu istilah toksik itu sebenarnya ada di situ hari ini. Nah, kebayang ya anak-anak ini kalau tiap hari dengerin kita cuma marah, teriak, nyalahin mereka, ngamuk-ngamuk sama mereka, mungkin sampai ada yang main tangan sama mereka, ya kan, mungkin abuse mereka dan lain sebagainya. Kecenderungan mereka kabur loh. Mereka bisa kabur, mereka nggak peduli, mereka entah tinggal di tempat temennya atau apapun, tiba-tiba kita nggak bisa cari mereka, atau mereka backstreet. Di depan kita, mereka seperti malaikat, tetapi di belakang kita kayak kambing liar kelakuannya, ya kan? Mereka bisa lakukan itu. Jadi itu juga jadi salah satu pemikiran saya pada saat itu, saya nggak mau anak saya kayak gitu.
Saya nggak mau anak saya kabur, saya nggak mau anak saya main belakang, saya mau bisa tetap melihat mereka setiap hari, berkomunikasi enak dengan mereka setiap hari, berteman dengan mereka setiap hari, dan melihat pertumbuhan mereka sebagai remaja sampai dewasa setiap hari. Dan di dalam pemikiran seperti itu, mau tidak mau, ego saya harus saya hancurkan. Nggak ada pilihan lain. Saya yang harus menghancurkan ego saya. Daripada saya mengalami apa yang tadi saya bilang. Emang berat pasti, Bro Yohanes. Pasti berat. Saya tahu itu berat sekali. Apalagi Bapak ya. Ya kan? Kalau Bapak itu kan soalnya kan image-nya tuh udah, nih Bapak nih, gitu kan. Kepala di dalam sebuah rumah tangga. Kayak istilahnya kalau orang bilang tuh kayak dalam sebuah rumah tangga kayak dibilangnya ada bad cop, ada good cop. Bad cop-nya tuh biasanya si Bapak, ya kan? Good cop biasanya ibu yang membalut, ya kan? Menenangkan. Tapi dalam hal ini saya tidak setuju dengan bad cop, good cop. Kita semuanya harus jadi good cop. Kenapa? Coba deh. Ya pilihan ada dua. Mempertahankan ego kita, kemudian tanpa kita sadari, kita sedang sebenarnya ini quote and quote ya, we create a monster in our house. Or kita menghancurkan ego kita, menurunkan ego kita, kemudian kita datang kepada anak kita dan memperbaiki, dan setelah itu kita melihat anak-anak kita itu day by day semakin dekat sama kita, hubungan jadi semakin baik, komunikasi semakin enak, and at the end, anak-anak kita bisa ngomong kayak gini, oh, my father is my hero. I have a good father in the world. I'm so proud of my dad. Dan kata-kata kalimat-kalimat yang luar biasa yang anak-anak kita lepaskan untuk kita. Bahkan di saat mungkin nanti one day kan kita semua pasti akan kembali ke rumah Bapak ya. One day di saat Bapak di surga memanggil kita, kalimat apa yang ingin kita dengar dari anak kita keluar dari mulutnya? Ucapan apa yang di saat terakhir kali mereka melihat wujud kita di dunia gitu ya, apa yang kita mau mereka keluarkan dari mulut kita? Apakah kebanggaan karena punya orang tua yang menyenangkan, orang tua yang sangat mereka bisa banggakan, orang tua yang jadi teman yang terbaik untuk mereka, atau mereka bahkan nggak bisa ngomong apa-apa mengenai kita? Karena apa? Karena image-nya itu udah jelek banget gitu. Di dalam mereka punya pikiran, bayangan, dan lain sebagainya. Mereka kehilangan figur bapak yang baik itu seperti apa? Figur ibu yang baik itu seperti apa? Mereka hilang. Nah, makanya saya bilang, pilihannya cuma ada dua, Pak. Jadi semuanya balik ke diri kita. Kita nggak bisa tuntut anak kita tuntut diri kita sendiri. Karena anak itu kan, mereka lihat kita kan role model. Suka apa nggak suka kan kita yang nulis bukunya mereka dari mereka baru lahir kan. Nah, kita mau tulis buku mereka seperti apa? Happy ending atau sad ending? Gitu. Oke, baik Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya bertanya singkat aja nih. Mungkin jawabannya juga singkat dari Irma. Kita kan harus nurunin ego kita ya, apalagi Bapak. Jadi saya memang udah ibaratnya tersindir lah gitu ya. Walaupun saya udah 10 tahun terakhir itu udah nurunin ego, tapi boleh nggak kita berpikir atau apakah ada teorinya bahwa ini anak juga harus nurunin egonya dikit aja atau Ya. apakah ada begitu teori begitu atau harusnya begitu? Itu aja sih. Ya, sebenarnya gini, kan pada saat kita menurunkan ego kita, makanya setiap hari usahakan kita buka ruang komunikasi sama mereka. Ruang komunikasi ini maksudnya gini loh, heart to heart gitu loh. Jadi kalau saya sama anak-anak punya perjanjian pada akhirnya, saya bilang gini sama mereka, oke, kalau kita ketemu satu problem, ya, ada yang kamu nggak suka dari mami, sometimes aku bilang ke anak-anak ngobrolnya juga gue lo sih gitu kan, kadang aku kamu gitu ya, atau saya gitu. Jadi aku suka bilang sama mereka gini, kalau ada yang kamu nggak suka dari aku, or ada yang aku nggak suka dari kamu, kita duduk bareng-bareng, kita ngomong bareng-bareng, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Pokoknya intinya kita mau istilahnya mau berdebat, mau ribut-ribut ya di situ nggak apa-apa. Setiap kita berhak untuk mengeluarkan juga emosinya kita.
Kita nggak perlu menahan emosi kita masing-masing, tetapi tetap ada di dalam koridor yang benar. Artinya nggak boleh, kita boleh berdebat keras, tapi dijaga etika bicaranya. Itu kita sudah buat perjanjian seperti itu. Kemudian setelah itu saya cuma bilang gini, kita mau ribut nggak apa-apa, tetapi at the end harus win-win solution. Lu enak, gue enak, kan gitu. Sama kayak gini loh, tempatin deh kalau kita ngobrol sama teman, terus kita beda pendapat, ya kan? Terus kita mau beresin nih sama teman kita, mungkin kan kita bisa ada dong di dalam pembicaraan itu kita saling argumentasi, mungkin sampai keras-kerasan, sampai gebrak-gebrak meja kali kita argumentasi. Tapi kan kalau kita mau melanjutkan pertemanan kita sama orang tersebut, pasti kan kita sama-sama kemudian mencari jalan tengahnya kan. Jalan tengahnya mesti enak dong, mesti win-win solution dong, dia enak kita enak kan gitu kan. Begitupun dengan anak kita. Karena pada saat itu, waktu kita bicara seperti itu, kita menempatkan diri kita itu sebagai teman. Tapi nanti di situ, sebagai orang tua, kita juga bisa ngomong gini, tapi ingat ya nak, aku bisa jadi teman kamu hari ini, tetapi kamu tidak bisa memungkiri bahwa biar bagaimanapun, aku tetap orang tuamu. Jadi, tetap harus ada koridor-koridornya, di mana kita as a friends, di mana kita orang tua dan anak. Gitu loh. Jadi buat perjanjian sama mereka supaya mereka juga ngerti isi hati kita. Dan gini, semakin kita bisa get along sama mereka, bahasa kita sama, kita nggak terlalu bawel sama mereka, nggak terlalu suka sering marah-marah, nggak terlalu cerewet, nggak kebanyakan ngelarangnya. Kebanyakan gini loh, bro, kita ini sama anak kita ya, ngelarang, tapi nggak kasih alasan. Kan sering tuh kita kayak gitu, karena dulu kita digituin kan ya sama orang tua kita. Ya kan, kayak misalnya mereka bilang gini, jangan lakukan itu. Terus kita pengen nanya lagi gitu kan, kenapa? Bukan, Mbak. Coba aja kita nanya. Saya paling simpel itu waktu saya kecil, saya waktu masih zaman-zaman SMP itu kita masih nyuri-nyuri merokok gitu. Tapi bapak saya jangan merokok ya, tapi dia sambil ngomong sambil merokok gitu. Nah, itu maksudnya saya. Setelah kita maksudnya nggak walking down gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin itu Iya, I kadang-kadang understand. kita ya. Betul. Karena kan gini, makanya tadi saya bilang kan, orang tua kan role model ya. Bagaimana mungkin kita bilang sama anak kita, kamu jangan ngerokok, tapi di sini lagi gini, kamu tuh jangan ngerokok. Terus katakanlah kita berani nanya, kenapa Pak? Lah Papa ngerokok. Nanti orang tua kita akan bilang kayak gini, ya beda dong. Kalau saya kan orang tua, kamu kan masih anak-anak, umurmu masih panjang, jaga kesehatan, bla 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 bla. Tapi tidak memberikan contoh, ya kan? Itu pertama. Kita sebagai anak kan pasti akan mikir gini, nih dia boleh, kenapa gue nggak boleh? Akhirnya apa? Nyoba-nyobalah di belakang. Karena kalau ketahuan dihajar lah kita, ya kan? Kedua, kadang orang tua juga ngomong gitu, jangan lakukan ini. Giliran kita tanya, kenapa Ma? Kenapa Pak? Ya nggak apa-apa, itu jelek aja, itu nggak bagus aja. Lah, kita juga pengen tahu ya, alasannya kenapa gitu. Saya ngomong sama anak saya, dulu saya suka gitu anak saya, don't do this. Terus anak saya bilang gini, why? Ya nggak bagus aja ya, exactly kayak saya digituin deh gitu ya, saya akan gituin anak saya juga. Gitu. Terus mereka bilang gini, you know what Mom? Kalau mami tidak bisa kasih ke kita good reason why we cannot do this, kita nggak bisa terima. Wah, saya sempat tertutup, loh, kok bisa kayak gitu? Loh ya dong, segala sesuatu, larangan harus ada alasannya. Supaya kita ngerti. Jadi waktu kita lakukan dengan pengertian. Can you imagine that? Anaknya ngomong kayak gitu. Terus dari situ saya mulai belajar. Oke, kalau saya katakan, nih ini saya kasih testimoni ya. One day, saya ngomong sama anak-anak saya gini, ada 3 hal yang mami sangat prinsip ya, yang mami nggak bisa nih kalau kalian lakukan. Pertama, no drugs. Saya bilang gitu sama mereka. Terus saya jelasin alasannya. Kenapa? Karena when you do drugs, kamu hancurkan kehidupan kamu. Saya ceritalah bagaimana saya dulu pernah ada di pelayanan yang menangani anak-anak yang terkena drugs, sakaunya mereka seperti apa, hancurnya kehidupan mereka dan lain sebagainya. Saya ceritakan sama anak-anak saya, konsekuensinya kalau kamu melakukan drugs adalah ini. Jadi saya udah kasih alasannya. Kedua, no free sex. Saya bilang, kenapa? Saya jelasin lagi sama mereka. Untuk laki-laki, ini konsekuensinya. Untuk perempuan, ini konsekuensinya. So, saya strict dalam hal itu, no free sex. Saya bilang gitu. Yang ketiga ini saya ngomong gini sama anak saya. Kalau bisa, jangan ngerokok. Pakai kata kalau bisa nih, kalau bisa jangan ngerokok. Terus kenapa saya bilang kalau bisa? Karena gini,
kita nih kan nggak bisa jadi orang tua yang 24/7 sama anak-anak kita, apalagi mereka udah remaja, betul kan ya? Nggak mungkin kita dampingin mereka terus. Kita kan juga nggak bisa tahu lingkungan mereka di luar. Nggak selamanya anak kita juga akan 100% memperkenalkan lingkungannya sama kita. Nah, kebayang nggak? Lingkungan itu juga memiliki, makanya Alkitab bilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya, lingkungan itu mempengaruhi loh bagaimana kemudian anak-anak kita adjustment dengan masa remajanya mereka, sekalipun dari kecil bersama-sama dengan kita sudah kasih hal-hal yang baik, yang biblical nih sama mereka. Tapi lingkungan sometimes can switch them untuk melakukan, tiba-tiba mereka lupa deh apa yang kita ajarin. Itulah masa-masa remaja, ya kan? Nah, tiba-tiba di dalam lingkungan ini teman-temannya ngerokok. Ya namanya anak. Anak itu kan pasti penasaran. Emang kita dulu nggak kayak gitu? Saya dulu pernah ngerokok. Awal mulanya kita ngerokok apa sih kalau bukan penasaran? Ngelihat temen, pengen ikut, pengen nyoba, dikit-dikit, lama-lama kejadian. Ya kan? Nah, one day, ya singkat cerita, saya percaya ini hasil doa. Karena saya percaya kita orang tua setiap hari pasti berdoa untuk anak-anak kita. One day, ketahuanlah nih, anak-anak saya nih, mereka nge-vape rupanya. Dan ternyata yang cowok juga ngerokok, bukan cuma nge-vape, tapi dia juga ngerokok gitu. Ketahuan sama saya. Dan ketahuannya itu cuma beda beberapa hari loh ya. Ketahuannya alatnya ketemu sama saya. Jadi mereka sembunyiin, tapi ketemu sama saya. Nah, singkat cerita, saya tidak marah sama mereka. Beneran saya nggak marah. Yang saya lakukan itu waktu saya temukan alat itu, saya cuma diem dulu. Dan saya bilang ini, ya Tuhan, nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu kan, sedih, perasaan hancur dan lain sebagainya, tapi saya memilih tidak marah. Akhirnya saya komunikasikan, mereka nggak ada di rumah, saya komunikasi sama mereka waktu itu lewat WhatsApp. Saya cuma ngomong gini sama mereka, dua-duanya sama nih komunikasinya. Saya bilang gini, saya fotoin alatnya, terus saya bilang, ini punya kamu. Itu tahu nggak, lama banget jawabnya. Saya nungguin kok nggak dijawab-jawab gitu kan. Setelah sekian lama dia jawab. Jawabnya cuma gini doang, iya. Waduh, satu kata iya itu memukul saya luar biasa hari itu. Terus saya tenangin diri saya tanya balik lagi. Yang perempuan saya tanya gini, kenapa nak? Terus dia cuma jawab gini. Saya tanya kenapa, ya. Jawaban dia tau nggak apa? Panjang, kayak paragrafnya tuh nggak habis-habis. Karena begini loh, Mam. Karena gini. Enggak kok, Mam, aku nggak addicted. Aku tuh cuma kalau di stress out doang. Aku bener, saya pikir, lah, aku cuma nanya kenapa lah, jawabannya panjang gitu kan. Terus setelah itu saya bilang gini, ngapain kamu jelasin saya panjang lebar kayak gitu? Mami cuma tanya kenapa. Dan dia tanya saya balik gini, are you mad at me? Saya bilang, no. Terus dia tanya, why? Dan saya bilang, buat apa Mami buang energi Mami marah sama kamu? Bukankah aku sudah pernah menceritakan sama kamu konsekuensi dari rokok itu apa? Saya sudah pernah kasih tahu sama kamu. Tapi the choice is yours. Why? Karena kamu anak yang sudah dewasa, udah punya KTP, udah bisa memilih sendiri apa yang menurut kamu baik kamu lakukan, yang menurut kamu tidak baik kamu lakukan. Konsekuensinya ada di tangan kamu. The choice is yours. Jadi kalau kamu memilih untuk melakukan ini, tentu ada konsekuensinya. Paling Mami cuma bisa ulangin konsekuensinya, selebihnya terserah kamu. Ya kan? Yang cowok waktu saya tanya begitu, dia jawab begini. Saya tanya gini sama dia. Sejak kapan, Dek? Tahu nggak dia bilang gini? Udah setahun yang lalu, Mam. Waduh, saya bilang saya kecolongan. Udah 1 tahun saya bisa nggak tahu, ya kan? Dan dia juga tanya sama saya, Mami marah sama saya bilang enggak. Saya jelaskan sama persis seperti kakaknya. Nah, jadi gini, kenapa saya memilih tidak marah? Karena saya tahu marah saya tidak akan mengubah apapun. Marah saya akan memperburuk keadaannya mereka. Lebih baik saya tidak marah, tapi saya memberikan pengertian. Dan saya bilang gini sama anak-anak saya, you know what kids, case ini ya, I agree in disagreement. Saya setuju di dalam ketidaksetujuan saya. Saya terpaksa menyetujui di dalam ketidaksetujuan saya. Tapi saya bilang sama anak-anak saya ini, instead of Mami marah sama kalian, I chose to masuk ke dalam kamar and pray. Kemarahan saya, rasa sakit saya, kecewa saya, tangisan saya bicara sama Tuhan. Saya komunikasi sama Tuhan. Karena saya tahu, dia ngerti. So sooner or later,
tangisan saya, kecewa saya, marah saya, pasti Tuhan campur tangan di situ. Saya percaya itu. Dan akhirnya anak-anak saya tadinya kan sembunyi-sembunyi. Saya bilang sama mereka gini, udahlah nggak usah sembunyi-sembunyi sama Mami. Toh Mami juga udah tahu. Daripada kalian fake, saya nggak mau mengajarkan kalian fake yang kelihatan wah pura-pura di belakang. Jadi kalau ada saya mereka nggak berani. Saya bilang no. Kalau memang kamu nge-vape lah depan mukaku sekalian. Tuh kamu ngerokok lah depan mata saya sekalian. Toh saya sudah tahu. Tapi semakin kalian seperti itu, semakin saya masuk ke dalam kamar berdoa minta sama Tuhan. Dan mereka tahu itu. Terus one day mereka bilang gini, Mam, kita sebenarnya pengen berhenti. Tapi kita nggak tahu caranya gimana. Dulu Mami berhenti ngerokok caranya gimana. Dan akhirnya saya cerita sama mereka. Tapi saya bilang sama mereka, first, berdoa. Kedua, kalau sudah ada niat, percayalah Tuhan yang akan kasih kekuatan sama kalian. Jadi itu ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya lebih baik bagi kita memberikan pengertian ya sama mereka dibanding kita marah-marah gitu loh. Nggak akan menyelesaikan masalah kalau kita marah-marah juga. Capek energi kita juga, ya kan? Ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman atau saudara-saudara, saudara-saudari yang mau bertanya. Boleh saya bertanya? Silakan, Pak Stanley. Iya, Ibu. Terima kasih. Ini Iya, Pak. latar belakangnya kita kayaknya sama ya. Di Manado tuh orang tua keras. Iya. Jadi saya sudah menerima juga bagaimana ayah keras sama saya. Tapi ternyata ayah saya itu menerima lagi lebih keras lagi dari Opa. Dan itu nggak boleh dibantah. Ya. Kita orang bilang kan ini boleh manyau gitu. Iya. Jadi turun ke saya. Tapi di situ saya juga melihat setelah masuk dalam pelayanan, koreksi diri, wah saya minta maaf pada diri saya sendiri, pada Tuhan, bahwa saya begini. Apa yang saya bikin pada waktu itu, kita lihat, kok saya juga bikin gitu ke anak gitu, tanpa saya sadari. Nah kadang-kadang orang Manado itu atau orang tua yang zaman dulu itu gengsi meminta maaf. Gengsi meminta maaf. Padahal itu satu-satunya yang paling baik dan paling jitu untuk boleh membuat hubungan itu balik kembali gitu, baik kembali gitu. Nah kadang-kadang juga memang kita bicara satu arah seperti tadi Ibu bilang, tapi kadang-kadang kita berpikiran kita benar, cuman satu arah yang kita yang saya sampaikan itu kadang-kadang mereka belum bisa langsung melihat pada saat itu kan, maksud baik orang tua gitu. Jadi orang tua yang saya atau jadul itu semuanya benar. Apa yang mereka katakan semuanya benar dan kita tidak boleh melawan. Tapi Ibu, yang gengsi sama yang mereka tidak bisa langsung melihat itu bagaimana kita menyampaikannya. Bilanglah yang kita sampaikan itu mereka belum bisa langsung terima itu sebagai suatu hal yang baik untuk mereka pakai di masa depan mereka. Tapi saat ini sih anak-anak baik-baik saja dan masih tetap ikut. Tapi saya rasa itu perlu juga saya koreksi diri saya sendiri juga begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Gini Pak, saya gini, penting sekali buat kita orang tua punya me time sama anak. Jadi misalnya gini, Bapak anaknya usia berapa kalau boleh tahu? Satu lahir 91, satu lahir 96. Oke. Oh, berarti udah dewasa, sekarang sudah lewat. Iya. Jadi Pak, ada baiknya kita ambil waktu misalnya gini, jalan sama anak kita, tapi jangan bareng-bareng. Jadi misalnya kayak sekali-sekali sama si anak yang satu ini berdua aja gitu. Terus lain kali sama anak yang satu lagi berdua aja. Nah, pada saat kita punya me time yang sama anak kita itu gitu ya, di situ sebenarnya bonding itu terjadi Pak. Disitulah kita bisa bicara heart to heart. Dan saya biasanya gini, kalau saya jalan sama anak saya yang perempuan, saya akan pergi ke tempat-tempat di mana yang ini girls, saya kayak girls time gitu kan, kayak misalnya kita ke salon bareng, kita nail arts bareng, hal-hal kecil seperti itu. Tapi pada saat-saat seperti itu kita bisa ngobrol enak.
Nah, disitulah saya menempatkan diri saya jadi teman kan akhirnya sama dia. Jadi akhirnya Pak, pada saat itu dia jadi curhat. Dia curhat ini, curhat itu, pacarnya lah dicurhatin, temennya lah, semuanya dia curhatin sama saya. Dan tanpa disadari, kita jadi tahu isi hatinya dia. Nah, kalau sama anak yang cowok, ini lain lagi, anak saya yang cowok hobinya makan. Jadi saya akan pergi sama dia, oke Dek, makan di mana kita Dek. Jadi kayak saya tuh kayak dating gitu jadinya sama dia gitu kan. Oke Dek, mau makan di mana Dek. Jadi dia mau apa, saya ikutin. Makan di sini, makan di situ. Sambil makan itu dia bisa curhat sama saya. Saya ingat Tuhan Yesus itu kan kalau mau menyelesaikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau banyak hal yang dia lakukan itu di meja makan loh Pak. Di meja makan itu soalnya kan kita cair ya Pak kalau di meja makan gitu kan, kita ngobrol tuh bisa enak gitu sambil makan gitu. Bahkan saya bisa ngomong sama anak saya ini hal-hal yang anak saya yang cowok itu lebih cenderung introvert, kalau yang cewek extrovert. Si introvert ini bisa sebegitu terbukanya sama saya, di saat makan dia nggak sadar kan, dia menikmati makanan, perutnya rasa enak, tapi sebenarnya saya lagi ngorek-ngorek dia di situ kan, dia nggak sadar itu, tapi hari kita bisa ngobrol enak, ketawa-ketawa, dan saya membahasakan diri saya dengan bahasa mereka. Saya nggak pakai bahasanya orang tua Pak, saya pakai bahasa mereka Pak, percaya nggak? Saya tuh sampai take effort Pak, untuk mempelajari bahasanya anak-anak muda ini. Stres Pak awalnya Pak, singkatan-singkatannya mereka, bahasanya mereka yang bikin kepala saya pusing, yang saya nggak ngerti. Saya tuh sampai googling, cari tahu, oh singkatan ini kalau mereka bikin, oh emang saya nggak tahu. Sekarang saya jadi lebih jago dari mereka kan. Jadi kalau mereka mau istilahnya mau ngerjain saya, nggak bisa. Karena saya tahu bahasanya gitu loh. Dan itu memang effortnya kita harus ada effort sih untuk orang tua mau lakukan seperti itu Pak ya. Makanya saya selalu bilang gini, kita generasi X jangan bangga kalau kita gaptek. Karena kalau kita gaptek, kita akan dikerjain sama anak-anak kita. Kita mesti melek teknologi supaya kita nggak bisa dikerjain sama mereka. Jadi kita dengan cara seperti itu, kita tahu apa yang jadi interest-nya mereka, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan, kayak apa sih cara mereka bergaul, bahasa mereka, dan lain sebagainya, kita tahu. Jadi pernah satu kali anak saya mau sok ngomong rahasia sama teman-temannya, terus mereka ketawa, saya ikut ketawa. Wirma, Terus mereka bilang gini, Wirma, emangnya Mami tahu? Wirma, sebentar, ada yang Ya. mau bertanya. Iya. Siapa sis? Sis Vivi, ada yang mau bertanya? Ya, tadi sebenarnya ada anak genset di sini satu mau tanya, Oke. tapi udah out dia. Out ya? Coba saya coba, iya dia tadi udah nunggu lama dia pengen ngomong gitu. Saya coba connect lagi ya, mungkin Oke. ya masih bisa sambung ya, sebentar ya. Iya, nanti kalau misalnya tersambung kasih tahu aja. Ya. Ya. Jadi tadi saya selesaikan sedikit ya. Jadi waktu anak-anak ini akhirnya ngomong sesuatu sama teman-temannya, mereka ketawa, saya ikut ketawa. Terus abis gitu mereka tanya, emang Mami ngerti? Terus saya bilang, ngertilah. Abis gitu saya timpalin lah nih bercandaannya mereka, dan mereka surprise gitu karena nggak nyangka bahwa oh Maminya tahu ya gitu. Nah itulah gunanya kita cari tahu gitu. Dan hari ini saya yang dulunya juga gaptek, hari ini saya benar-benar jadi orang tua yang melek teknologi Bapak Ibu. Karena ya itu salah satu cara di mana kita bisa membuka diri kita sama anak-anak kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya untuk mereka juga bisa mengerti, kalau saya menyarankan adalah ambil waktu spesial ke anak-anak kita, tapi ya anak per anak gitu. Kalau kita udah istilahnya udah pergi yang rame-rame kayak sekeluarga, pembicaraannya pasti udah beda lagi. Untuk kita benar-benar heart to heart itu pasti akan sulit. Udah ada ya? Terima kasih. Itu turunnya Sama-sama, kadang-kadang turun Bu ya. Iya. Mohon maaf ya, saya interrupt sebentar. Ini Lisa, iya. Gimana Lis? Jadi mau nanya si Marsa, kasihan anaknya udah teler. Sis Lisa, mungkin mute-nya bisa dibuka kalau mau nanya. Karena Lisa itu kebetulan dia itu bawa grup ya, dia dari Indonesia, saat ini sedang berada di Eropa, bawa grup. Oke. Terus dengan anaknya juga gitu. Mungkin masih ya jet lag capek gitu. Jadi dari tadi anaknya nungguin gitu, dia ikut dengar. Dan kebetulan anaknya itu genset gitu. Oke. Dia pengen dengar dari
maksudnya dari pihak anak Gen Z gitu. Iya, bagus banget kalau kita Bagus. bisa. Iya. Coba ya, saya coba lagi connect ya ini. Mm-mm. Atau mungkin ada yang mau bertanya yang lain? Tapi Mungkin singkatnya, saya mungkin ya yang mungkin kutipan yang baik juga sih memang adalah, kan tadi Ibu ngomong ada tiga larangan ya. Sama seperti Tuhan memberikan 10 larangan gitu dalam bentuk Ten Commandments, 10 perintah Allah gitu. Itu kan bentuk larangan yang Tuhan sudah berikan gitu. Artinya kalau tadi saya bilang konsep Bapa dengan anak, artinya kita juga dengan anak juga kan punya ada larangan-larangan yang harus anak itu jangan melanggar gitu. Tapi kan otomatis kalau ada dilanggar artinya ada konsekuensi kan. Betul. Tuh, dan saya tadi Betul. saya coba apa ya? Saya mengutip ditemuin dari Amsal ya, Ibu. Di Amsal 19 nih ayat 18 dia bilang, hajarlah anakmu selama ada harapan. Jadi ini yang mungkin saya kadang-kadang nggak pengen menghajar anak saya karena saya pernah bapak saya cukup keras, tapi rupanya Tuhan juga memberikan petunjuk bahwa ya kalau anak salah ya tetap dihukum gitu. Itu yang mungkin sedikit selama 1 jam ini belum ada yang saya tangkap tentang kira-kira apa sih konsekuensi dari anak yang melanggar dari aturan yang orang tua bikin, mungkin gitu. Mungkin gimana sih? Sorry Bro Hanes, Ya. Bro Hanes, ini kebetulan Sis Lisa udah bisa masuk nih karena tadi Betul. sinyalnya kayaknya keputus ya. Jalan-jalan. Sis Lisa bisa silakan kalau Shalom Ya. semua, kedengeran nggak ya kira-kira suaranya? kedengaran. Bagus Sis, thank you. Oke, iya. Nama saya Lisa, Iya. saya dari Jakarta. Kebetulan saya lagi di Swiss sama anak saya. Jadi anak saya yang pertama umurnya 23, yang kedua umurnya 21, termasuk dengan kategori generasi ini. Jadi tadi sepanjang Zoom ini dia dengerin, dan waktu dengerin itu banyak hal yang dia bilang, oh ya itu betul, oh ya itu kurang, begini begitu. Jadi saya sampai heran gitu ya, dia ternyata mengikuti Zoom ini. Tapi dari tadi dia mau share, cuman kan masih banyak cerita. Jadi kriep-kriep nih di sebelah saya. Jadi Iya. jadi intinya dia sih bilang sama seperti yang tadi Sis Irma bilang, bahwa untuk generasi yang sekarang itu diperlukan seperti pertemanan. Nah, kemudian tadi ada satu bapak, saya lupa namanya siapa, yang dia nanya, bisa nggak si anak nurunin ego gitu kan ya? Dia langsung nyaut, nggak bisa. Gitu ya. Jadi saya Itu tipikal gitu anak ya. Gen Z. Saya kaget banget gitu, nggak bisa dia bilang begitu kan. Terus karena untuk semuanya itu harus ada alasan gitu lah, kenapa harus dengan pernyataan dan alasan untuk bisa mereka itu terima statement dari orang tua. Jadi memang pendekatannya selama ini ya haleluya 12 kali ya, apalagi saya namanya travel itu saya 3 minggu di luar Indonesia, saya cuma punya seminggu di Jakarta. Jadi istilahnya nih sekarang kalau pakai bahasanya mereka tuh sekarang saya lagi bawa healing lah ya. Jadi istilah-istilah begitu gitu ya. Kalau di Jakarta kan healingnya kebanyakan anak-anak pada melukat ke Bali, dan teman-temannya itu juga banyak yang melakukan itu padahal anak Tuhan. Saya bilang melukat itu tradisi Bali yang kurang tepat jika sebagai anak-anak Tuhan melakukan itu hanya untuk healing, karena momennya semuanya itu tuh bisa dengan sedikit-sedikit kena mental gitu loh, dimarahin orang tua kena mental, nggak dapat apa-apa kena mental, gampang banget gitu ya maksudnya istilahnya. Jadi buat saya sih ini sih tepat banget ya ini topiknya ini, karena memang saya mengalami hal yang luar biasa nih untuk kedua anak saya. Jadi harus benar-benar dengan ketepatan, karena kalau enggak dia akan mencari rumahnya itu tadi
Tadi dia pakai istilah begini, yang tadi Bapak tadi ngomong, bisa nggak anak turun egois sedikit ya? Dia bilang nggak bisa, dia bilang itu nggak bisa karena harus ada alasan untuk semuanya gitu kan. Terus dia bilang ini, Mam, kalau orang tua nggak bisa jadi teman, Mam, kita bisa cari rumah, cari home di luar, karena kita nggak Iya, dapetin dari orang tua kita. Ya, iya, jadi saya tuh kepengen dia tuh sharing dari sisi anak. Kalau kita kan bicara sebagai dari sisi orang tua ya. Memang dunianya sudah berbeda. Kalau dulu zaman saya dipelototin orang tua udah nunduk boro-boro gitu ya. iya, Kalau sekarang kita marahin bisa minggat dia ya kan, cari betul, kerja apa segala macem. Jadi harus yang benar-benar kalau pengen istilahnya mau clubbing atau gimana ya saya bilang boleh, tapi saya mesti ada gitu kan ya. Jadi supaya tidak mungkin tidak, kalau kita membatasi benar-benar nggak boleh ini nggak boleh itu percuma, mereka akan nyolong-nyolong gitu loh, lebih iya, iya, dampaknya lebih heboh lagi. Mendingan saya betul, barengin ke klub, saya kasih tahu kalau dia mau minum alkohol saya kasih tahu maksimalnya iya, segini, saya temenin, saya arahin, nggak boleh begini gitu ya, karena kan memang sekarang itu banyak kejadian anak-anak muda tuh dijebak dalam iya, arti minumannya dikasih obat sehingga dia nggak ngerti gitu ya, karena ini kejadian sama teman sekelasnya. Satu orang tiba-tiba geruduk-geruduk sama tim, suruh tes urin, satu kelompok satu meja itu kena semua, itu teman sekelasnya dia, kebetulan dia di salah satu perguruan tinggi swasta. Dan untuk mengambil satu anak yang kebetulan dia orang tuanya mampu, nebus istilahnya ya, nggak bisa satu orang. Itu satu meja semuanya mesti ditebus. Nah, iya, apesnya betul, betul, yang kebanyakan itu orang nggak punya. Maksudnya orang tuanya biasa-biasa aja. Jadi iya, ya udahlah syukurin gitu loh. Anaknya mungkin disuruh belajar di kantor polisi gitu ya. Tapi nggak demikian dengan salah satu anggota dewan, anak ini yang kena. Jadi singkat cerita bapaknya ini nebuslah satu meja semuanya si anak-anak ini. Nggak berapa lama bapaknya meninggal. Ya, jadi itu menjadi tamparan juga, saya bilang tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak. Mungkin memang zamannya itu sudah berbeda. Karena untuk sekarang ini bukan hanya di Jakarta saja ya, saya juga baca dapat artikel dari teman itu di Toraja, SMA, SMP mereka menyayat-nyayat tangan. Ya, oh jadi iya, self harm ya, tangannya ini disayat-sayat ya, iya, istilahnya cutting ya. Jadi iya, cutting ini cutting, juga marak di generasi Z. Itu betul, umur belasan bahkan 15 16 gitu loh. Jadi betul, ini seperti virus yang sepertinya tuh mau membawa anak kita tuh ke black hole gitu ya istilahnya. Spirit kematiannya luar biasa, mau membinasakan. Dan kalau gereja dan orang tua tidak aware, ini seperti bisa nular ke iya, teman-teman yang lain. Jadi harus memang di treatment dan kita kasih pengarahan yang benar supaya memang anak-anak generasi Z ini tidak salah untuk mengambil tindakan, karena memang saking pinternya seperti yang Sis Irma bilang itu benar. Jadi dia ngomong, "Ma, kita tuh pinter, Ma." Dia bilang itu kan. Jadi oh kita iya, nggak bisa iya, diiniin gitu ya. Jadi iya, dia bilang karena saking pinternya mereka mengetahui lewat gadget untuk segala apapun, untuk itu semuanya itu harus ada harus ada reason gitu loh. Jadi iya, saya juga kaget, misalkan anak saya yang kedua umurnya 21. Nah, dia kuliahnya di UI. Jadi waktu saya nggak punya waktu untuk mendengarkan dia seperti me time yang tadi Sis Irma bilang, dia bilang ini, "Mam, jangan salahin ya, kalau saya udah gede, saya punya uang, saya akan beli robot buat dengerin saya ngomong." Hah? Gitu kan. Jadi kepengen beli robot untuk cuman bisa dengerin dia ngomong gitu loh. Saking dia pinter, dia tahu bisa ada robot yang bisa dengerin. Jadi nggak perlu dinasehatin, cukup didengerin aja, kata dia gitu ya. Ini sih menjadi masukan saya sebagai orang tua,
yang punya anak di generasi ini untuk memang benar-benar mentreatment itu nggak sampai salah. Jadi untuk menyuruh mereka menurunkan egonya seperti yang tadi Bapak sarankan pun, aduh itu setengah hidup ya, bukan setengah mati lagi, setengah hidup istilahnya. Gitu. Jadi tadi sih dia mau sharing, cuman udah keburu ketiduran, kecapean kan. Beda Nggak jam apa-apa, dan nanti seharian tadi di udah Jakarta tur. kan? Tapi Kenapa? domisili di Jakarta? Domisili ya, domisili di Jakarta. Iya, Oh, kebetulan dari aku tanggal kan juga. 17 ini kita Aku keliling di Jakarta kok. Eropa sampai tanggal 29 baru balik Jakarta. Iya, nggak apa-apa. Karena gini, saya kan juga memang, makanya tadi saya bilang, saya certified counselor, yang memang fokusnya itu untuk anak-anak Gen Z terutama. Yeah. Jadi, bagaimana caranya untuk menjembatani Gen X dengan Gen Z ini, memang fokusnya saya ada di situ. So, misalnya, pas di Jakarta, pengen ngobrol secara langsung, pengen ketemuan, pengen discuss, I'm willing to do that, gitu. Dan tadi, thank you. waktu dibilang tadi gini, memang pasti ya anak saya juga jawabnya gitu kok, sama. Kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih kalian tuh nggak egois sedikit? Bisa nggak sih? Mereka akan jawab gini, nggak bisa. Mereka akan jawab nggak bisa. Tapi tahu nggak? Saya pelajari, mereka akan bisa tapi nanti sesuai dengan umurnya. Di saat mereka udah usia 25 ke atas, itu udah beda lagi cara pandangnya. Di umur segitu mereka akan mulai berpikir, istilahnya gini, kehebohan mereka yang sebelumnya itu akan menjadi cerita yang lucu untuk mereka di usia 25 tahun ke atas. Jadi sabar aja, emang kalau sekarang disuruh nurunin ego, nggak bakal. Yang ada juga kita bukan haleluya 12 kali, Bu. Haleluya 24 kali kita, Bu. Iya kan, sama mereka. Nggak bisa. Tapi tunggu aja, akan ada waktu dan masanya sendiri di mana 25 tahun ke atas pikiran mereka akan step by step berubah. Seperti itu. Pasti kok itu. Udah. Makanya kan saya punya teman banyak anak millennials. Karena dari millennials inilah kemudian saya melihat jembatan perpindahan Gen Z ke millennials tuh kayak apa step by stepnya mereka gitu. Jadi pasti, cuma ya kita sekarang ini kita haleluya 24 kali sama mereka. Emang kayak begitu. Tapi mereka itu unik. Mereka itu sangat unik. Makanya kenapa saya senang sekali sekarang lebih bisa berbicara sama mereka, bergaul sama mereka. Karena bagi saya sendiri, saya nggak malu untuk mengakui bahwa saya banyak belajar dari anak-anak Gen Z. Banyak sekali yang saya tidak tahu saya belajar dari mereka hari ini. Banyak sekali. Bahkan apa yang dulu, saya tidak bisa menyalahkan orang tua kita dulu ngajarin kita seperti itu. Pasti mereka maksudnya baik. Tapi era kita hari ini sama era anak-anak kita udah beda. Jadi maksud baik orang tua kita ajarkan ke kita terima dengan cara seperti itu, maksud baik yang sama kita mau limpahkan ke anak-anak kita. Tapi karena eranya sudah berbeda, kita yang harus beradaptasi dengan eranya mereka hari ini. Saya pernah kok, Bu, ngadepin anak saya kabur dari rumah, cuman kaburnya kurang jauh, jadi ketahuan sama saya habis itu. Jadi waktu dia kabur, saya cari ke pergok, dia kaget, saya ketawain dia, saya bilang gini, kurang canggih kaburnya, dulu mami kaburnya lebih jago dari kamu. Akhirnya yang tadinya dia ngambek jadi ketawa kita, karena saya nggak marahin dia kan gitu. Saya pernah ngadepin anak yang, terus terang dulu anak saya juga ada yang pernah self harm pada saat saya belum seperti sekarang ya. Jadi dia merasa kayak dia frustrasi nggak bisa komunikasi sama orang tuanya, terutama ibu ya gitu. Dia nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa terbuka, nggak apa. Sementara di sisi lain dia ngalami banyak pressure dari lingkungannya yang dia nggak tahu mau nyampein ke siapa. Sebenarnya penyampaian yang paling tepat itu sebenarnya ke ibu. Tapi karena dia nggak bisa dapat jenjang komunikasinya ke ibunya pada saat itu, akhirnya dia frustrasi, dia lakukan seperti itu. Apalagi mengalami masa-masa dibully. Anak saya dua-duanya pernah dibully, so I know the feelings. Gitu, menghadapi anak yang pernah kena baik kasus bullying secara, udah lengkap deh anak saya pernah dibully secara fisik, yang cowok, pernah dibully secara verbal, pernah dibully di cyberbullying. Jadi bagaimana saya menangani 3 hal tersebut itu proses yang cukup panjang sekali untuk saya. Tapi saya melihat hari ini
karena sudah mulai ada komunikasi yang enak, jadi anak-anak sekarang terbuka banget jadinya. Jadi akhirnya saya percaya pasti nggak mungkin ya anak nih Bu, nggak mungkin dia 100% open sama kita. Sekalipun kita sudah berteman sama mereka, kita udah berasa kayak kita udah tahu nih jeroan-jeroannya. Percaya sama saya 100%-nya nggak mungkin. Tapi 90% masih mungkin. Gitu. Karena biar bagaimanapun dia masih tetap punya satu sisi di mana dia ada yang dia simpan. Gitu. Termasuk ke temannya, ke sahabatnya. Ya, oke. Makasih Bu Irma. Sama-sama. Masih ada yang bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin tadi saya terus terang kaget nih dengar informasi dari Bro Andri. Rupanya Ibu Irma ini termasuk apa ahli dalam seni tari. Sorry, Ibu Mititi, silakan Bu, boleh? Singkat aja mungkin Bu. Jadi Ya maaf, saya nggak bertanya, boleh nggak sedikit berbagi? Cepat, singkat deh. Boleh. Kayaknya saya belum dengar ya, atau saya keluputan tadi. Saya umurnya 54, anak saya umurnya 25 hari ini persis. Nah, kami juga pernah mengalami banyak hal saat puber, dan kebetulan di saat puber itu saya 10 tahun single mom. Jadi saya sebagai mama dan juga sebagai papa di dalam rumah. Nah, yang saya mau bagikan kenapa sampai saat ini saya dan anak saya punya hubungan yang akrab, yang dekat, yang hangat gitu. Ada satu yang saya selalu terapkan. Saya sering tanya ke dia, Michelle, menurut kamu apa? Nah, terus saya tanya, Michelle, maumu apa? Atau seandainya ada yang saya mau nanya atau jelasin, saya tanya dulu ke dia. Kalau menurut kamu gimana? Nah, jadi saya coba dia dulu. Saya coba menghargai pandangan dia meskipun seandainya salah atau tidak sama saya gitu. Itu yang saya mau bagikan. Jadi kita usahakan bukan kita sentrisnya, tapi mereka sentrisnya gitu. Terima kasih. Itu luar biasa Ibu. Itu yang tadi saya bilang, kita memanusiakan anak kita Bu. Jadi nggak apa-apa harus kita duluan, atau kita yang didengar duluan, atau semuanya based on kita. Tapi dengan kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk menanyakan pendapatnya, opininya, apa yang dia mau, itu kita memanusiakan anak kita. Dan saya setuju dengan cara seperti itu akan membuat anak kita jadi lebih dekat sama kita, karena dia merasa sebagai manusia yang utuh gitu di depan orang tuanya, seperti itu. Dan itu bagus banget. Saya setuju sekali. Oke, makasih Bu. Makasih teman-teman. Mungkin ini apa tadi kita sedikit dengar cerita dari Ketua PRK Eropa bahwa Bu Irma ini rupanya ahli dalam tarik suara. Mungkin kalau ada ya potongan sedikit untuk persembahan Bu sebelum kita menutup sesi webinar malam hari ini gitu. Jadi kirain tarik tambang Bro. Atau gimana Bro Andri nih? Hah? Bu Irma ya? Iya, langsung aja nyanyi nih. Ya. Oke. Ini saya kasih tahu dulu, ini salah satu lagu favorit saya yang kalau saya sudah merasa sepertinya saya mau give up gitu ya. Lagu ini selalu nguatin saya, dan saya mau nyanyiin ini buat kita semua supaya lagu ini juga saya percaya bisa menguatkan kita semua di saat kita sudah mungkin merasa kayak aku mau give up aja lah. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone,
In you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Itu. Wow. Makasih Bu. Silakan waktu dan tempat. Seterusnya ke Sis Vivi. Silakan Sis Vivi. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ditampilkan pengumuman, mungkin bagi teman-teman yang bisa buka kameranya, silakan kita bikin foto bersama. Yang bersedia, tidak harus ya, yang bisa buka kameranya, silakan buka kameranya. Sis Vivi, boleh Ya. saya sedikit saja. Tadi saya tiba-tiba teringat waktu Bro Yohanes bicara mengenai ayat dari Amsal, mengenai apa tadi? Kalau istilah kalau kita mengasihi anak kita, kita harus menghajar anak kita. Ya, itu tadi dalam bahasa Indonesia memang dikatakan seperti itu. Tetapi kalau dari bahasa aslinya dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu sebenarnya bukan menghajar, tetapi mendisiplinkan. Mendisiplinkan dalam artian mendidik. Jadi di dalam kasih itu ada dua. Ada disiplin, di dalam disiplin itu ada didikan dan juga ada kasih. Jadi artinya bukan menghajar seperti kita menghajar anak kita physically, tetapi kita memberikan disiplin sama anak kita di dalam kasih. Itu yang artian sebenarnya. Gitu. Ya, thank you. Oke. Mantap, terima kasih Bu Irma. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin buat yang bisa buka kamera silakan kita bikin foto bersama seperti biasa buat dokumentasi ya. Oke, saya akan hitung 3, 2, pada ketawa ya. 1, cheese. Sekali lagi. 3, 2, smile. Oke, terima kasih. Saya minta Bro Yohanes mungkin bisa beberapa pengumumannya, Bro. Bentar. Bisa ditampilkan. Ya. Kelihatan? Iya, terima kasih. Sebetulnya acara webinar ini tidak dipungut biaya, teman-teman ya, karena kita ingin saling memberkati. Tapi bagi yang terbeban, ingin memberikan persembahan kasih, tentu saja kami terima dengan senang hati untuk melanjutkan pekerjaan Perki Eropa. Ya, di sini ada informasi bagi yang ingin memberikan persembahan kasih, feel free, bukan suatu keharusan. Bisa dikirim ke Perki Eropa bagi teman-teman yang berada di Eropa. Yang berada di Indonesia bisa ditransfer ke Bank Mandiri. Silahkan di screenshot atau apapun lah yang memudahkan. Kemudian untuk berikutnya, seperti tadi sudah disampaikan, kami ingin memulai setiap bulan, ya, jika memungkinkan membuat satu seminar atau webinar. Ya, untuk webinar yang berikut itu akan diadakan pada hari Jumat 23 Agustus. Dan yang berikutnya untuk 23 Agustus kami belum pasti siapa pembicaranya. Yang kemudian 20 September hari Jumat juga 2024 itu dengan Bapak Pendeta JC Lantang. Ya, jadi silakan dicatat tanggalnya dan silakan dari sekarang save the date. Ya, info selanjutnya selengkapnya seperti biasa akan menyusul. Terima kasih, Bro Yohanes. Oke, kalau begitu langsung saya tutup saja dengan doa ya, karena kita sudah lewat jamnya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk pertemuan kami melalui ruangan Zoom ini. Sekalipun kami berjauhan Tuhan, tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam ruangan Zoom ini. Terima kasih, kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan. Kalau Tuhan menaruh kami pada malam hari ini di sini, mengumpulkan kami pada malam hari ini di sini untuk mendengarkan apa yang baru saja
disampaikan oleh Ibu Irma Jun. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu, Engkau adalah Bapa yang setia. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan Christ likeness, kami dapat menjadi serupa dengan Engkau, kami menjadi bapa, menjadi ibu, menjadi orang tua yang benar-benar mengasihi anak-anak kami seperti yang Engkau sudah ajarkan sendiri kepada kami. Seperti tadi disampaikan, bukan kami menghajar anak-anak kami dengan kekerasan, dengan tangan besi, tapi kami belajar untuk mendisiplinkan mereka. Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan juga memimpin setiap daripada kami, orang tua yang ada di sini. Engkau juga memberkati anak-anak yang ada di sini, yang mungkin ikut mendengarkan Tuhan, anak-anak Gen Z Tuhan. Lindungilah anak-anak kami khususnya di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Tutup bungkus balut anak-anak kami dengan darah-Mu yang kudus. Berikan teman-teman yang baik Tuhan di dalam lingkungan pergaulan mereka. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, yang dapat mengerti mereka, mengasihi mereka, menjadi teman dan sahabat bagi anak-anak. Terima kasih Bapak untuk penjelasan-penjelasan yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja dari telinga kami, tetapi boleh kami terapkan, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan berpisah, kiranya Engkau juga melindungi menjaga setiap daripada kami sepanjang malam yang penuh rahasia ini, agar kami dapat beristirahat dengan tenang, agar kami juga dapat bangun besok dengan kekuatan dan kesegaran baru, dan kami siap menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, dan hamba ingin memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Juga kepada Ibu Irma Jun, terima kasih Engkau pakai beliau lebih lagi, Engkau urapi beliau lebih lagi di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Amin. Amin. Sis Vivi, Ya. sebentar, barusan Tuhan ingetin saya satu hal untuk saya sampaikan ke semua Bapak Ibu yang saat ini ikut webinar. Saya percaya kita sebagai orang tua pasti setiap hari berdoa untuk anak-anak kita. Tetapi jangan lupa berdoa untuk teman-teman anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita itu sudah pasti secara otomatis ada di dalam covering doa kita. Tetapi teman-teman mereka belum tentu. Jadi kita justru harus berdoa lebih banyak untuk teman-teman anak-anak kita dibandingkan dengan kita berdoa untuk anak kita. Itu yang saya mau sampaikan. Ya. Terima kasih Ibu Irma Jun buat masukannya. Kiranya kita semua juga bisa menjadi tiang doa ya, bukan hanya buat anak-anak, suami kita juga, tetapi juga buat teman-teman mereka seperti yang barusan disampaikan. Ya. Irma Jun, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semua chattingannya saya sudah baca. Terima kasih banyak. Semua ya. Yang sudah meluangkan waktu ikut di Zoominar, dan sampai jumpa di Zoominar yang akan datang. Tuhan memberkati, selamat malam, selamat istirahat. Thank you semuanya, God bless you. Thank you, Terima kasih. thank you. Amin. Terima kasih Irma. Thank you.